Oke, kita akan langsung diskusikan hal ini. Sudah ada 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Andreas Hugo Pareira, politisi PDIP, Bang Suryadi Jayapurnama, politisi PKS, dan juga Bang Rizal dari Ekonom Indef. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Suryadi dulu deh. Ini kan dari 9 fraksi di DPR PKS yang kemudian menolak. Alasannya apa ini, Bang Suryadi? Ya, terima kasih. Jadi kami punya 2 alasan yang sangat mendasar kenapa menolak RUU IKN ini. Pertama, kita bicara undang-undang, tentu kita bicara tentang prosedur, ya, tentang formilnya. Nah, kami melihat ada banyak potensi masalah dalam prosedur pembahasan undang-undang ini. Ya, misalnya yang terakhir bahwa naskah resmi yang kita musahkan itu, saya saja sebagai anggota Pansus tidak mendapatkan pada saat kita penetapan. Bagaimana dengan anggota DPR yang lain yang bukan Pansus gitu. Sehingga kita tidak ingin mengesahkan sesuatu yang barangnya belum jelas. Gitu. Jadi seperti kita membeli tikus dalam kresek begitu ya. Ini yang pertama dari sisi prosedur, termasuk juga pembahasan yang sangat singkat, padahal ada 277 DIM yang kita inventarisir, sehingga memerlukan waktu dan pembahasan melibatkan publik lebih luas. Itu yang pertama dari sisi prosedurnya. Nah, yang kedua dari sisi substansinya, dan saya kira ini banyak sekali masalah yang belum tuntas kita bahas. Karena yang kita bicarakan ini kan ibu kota negara, ya, suatu simbol negara yang punya implikasi sangat luas. Ya, mulai dari penetapan lokasi, sampai saat ini belum ada kajian pendahuluan sehingga lokasi di Kalimantan Timur itu kita anggap layak menjadi ibu kota. Karena tidak ada kriteria, tidak ada tahapan-tahapannya, tiba-tiba ditunjuk menjadi lokasi ibu kota. Kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, misalnya menetapkan ibu kota kabupaten dalam otonomi baru, itu kan ada tahapannya, ada sistem scoring. Beberapa calon lokasi kita bandingkan, kemudian kita buat kriteria, lalu kita pilih salah satu yang paling memenuhi kriteria. Itu di tingkat kabupaten. Tapi ini negara, kita memilih lokasi ibu kota, itu tidak ada kajian pendahuluan. Nah, belum lagi kita bicara tentang bagaimana kita berempati pada saat pandemi, masyarakat sedang berjuang melawan COVID-19, pengangguran terus bertambah, kemiskinan kita sudah pada 2 digit ya, 10% lebih, dan utang pemerintah 6.000 triliun lebih. Ya, belum lagi utang BUMN ya. Nah, dalam kondisi kita sulit secara ekonomi, sulit secara sosial, nah pemerintah kemudian mengumumkan gambar istana yang begitu megah. Ini kan kita tidak berempati, rakyat sedang susah tapi pemerintah mau bangun istana di tempat baru. Padahal istana kita di Jakarta ini sangat layak. Apa masalahnya dengan istana di Jakarta sehingga harus memindahkan istana lagi di tempat yang baru di saat kita sedang kesulitan secara ekonomi. Nah, dan banyak hal lagi yang punya implikasi yang belum tuntas kita bahas, termasuk potensi inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya bentuk pemerintahan kita yang direncanakan nanti dalam bentuk otorita, itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar. Yang ada kan pemerintah daerah itu ada provinsi atau kabupaten dan kota. Nah, bagaimana misalnya dalam otorita ini nanti tidak ada DPRD, tidak ada pemilihan di tingkat daerah, itu hak-hak konstitusi warga negara yang ada di calon ibu kota ini akan dihilangkan, padahal itu hak sangat mendasar dalam kita bernegara. Nah, itu beberapa catatan yang menurut kami belum tuntas, sehingga kita perlu waktu untuk membahas jangka panjang. Lebih-lebih kalau kita bicara legitimasinya. Ya, ibu kota bagi Indonesia ini kan bukan cuma tempat pemerintahan begitu. Perlu legitimasi sudah ada beberapa poinnya tadi Bang Suryadi. Sejarah yang panjang. Oke, saya geser dulu ke Bang Andreas ya. Bang Andreas tadi udah ada beberapa poin soal prosedural, substansi, termasuk salah satunya adalah bentuk pemerintahan mengadopsi otorita. Gimana Bang Andreas? Ya, saya karena ini pembahasan di Panja itu di Komisi 2. Sebetulnya saya tidak di Pansus di Komisi 2. Artinya, ya kalau saya lihat di prosedurnya, ya dengan diketoknya ini sebenarnya kita sudah selesai kita membahas RUU ini gitu, sehingga kita lihat ini sebagai dengan kacamata melihat ke depan bagaimana kita mensukseskan keputusan yang sudah diambil ini
untuk menjadikan mewujudkan ibu kota negara ini, terutama ya, bagaimana melihat kepentingan ke depan bahwa posisi daripada ibu kota negara sebenarnya ini kan sudah cukup lama kita rencana. Bahkan kalau kita lihat kita tarik sejarah ke belakang sejak zaman Bung Karno dulu, Bung Karno sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan, gitu. Ya kita Samarinda lah pada waktu itu. Tapi ini baru terwujud dan itu sudah disampaikan oleh Presiden ketika beliau menyampaikan pidato pada 2019 yang lalu, kita izin untuk memindahkan ibu kota negara ini. Memang ada kendala. Oke, jadi urgensi pemindahannya ini apa, Bang Andreas? Kalau menurut dari fraksi PDIP? Ya, dan sudah berkali-kali sebenarnya itu disampaikan dan dibahas, kemarin diulang lagi di dalam pidato Presiden yang disampaikan oleh Menteri Bappenas, bahwa kita lihat bahwa ke depan visi Indonesia ke depan, Indonesia menuju 2045, Indonesia sebagai negara 5 besar di dalam GDP, kemudian bagaimana transformasi peradaban budaya Indonesia ke depan. Kita perlu suatu simbol ibu kota negara yang yang mempunyai representasi Indonesia di dalam kancah dunia internasional. Nah, sehingga memang ibu kota negara ini dengan kedudukannya yang posisinya yang strategis, di posisi di tengah-tengah Indonesia, sehingga ini mendongkrak, mendrive sebagai model untuk membangun Indonesia, baik Indonesia dari aspek kota maupun dari bagaimana Indonesia secara keseluruhan. Saya kira itu visi ke depan itu yang penting, yang kita perlu dorong, kita perlu dukung. Sehingga dengan demikian ya semua hal-hal memang banyak kendala, pasti banyak hal, banyak persoalan kendala yang sudah juga dibahas di dalam Panja maupun Pansus. Oke, Bang Andreas. Kita lihat, tapi bagaimana ini kita wujudkan sehingga bisa terjadi ya dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan itu. Ya, itu ada hubungannya dengan visi Indonesia 2045 tadi Bang Andreas sudah menyampaikan. Betul. Tapi bagaimana kajian, kita juga akan meminta pendapat dari Mas Rizal dari Indef, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut diskusi kita pagi hari ini. Saya langsung ke Mas Rizal. Mas Rizal, kalau dari Indef sendiri soal kajiannya bagaimana soal pemindahan ibu kota ini? Iya, dari tahun 2019 kami sebenarnya sudah mengkaji ini, dan pemindahan ibu kota negara ini kami memandang lebih baik diurungkan dulu gitu ya. Mengapa? Karena urgensitas dari pemindahan ibu kota, padahal saat itu belum pandemi ya, itu masih bukan permasalahan inti dari permasalahan ekonomi saat ini. Jadi lebih baik kita perbaiki kebijakan dan juga efektivitas dari kebijakan ekonomi kita ya, agar bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kita semakin efektif. Nah, apalagi di tengah pandemi begitu ya. Kita tahun 2020, 2021 yang notabene ekonomi kita juga sedang kondisi yang butuh recovery, dan pembiayaan juga masih banyak menggantungkan pada utang. Ini pun menjadi permasalahan baru, bahkan membebani fiskal kita gitu. Nah, oleh karena itu saat itu hingga saat ini kami tetap memberikan satu pandangan bahwa pemindahan ibu kota ya perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Seolah-olah ini sepertinya terburu-buru, padahal permasalahan inti dari ekonomi kita sebenarnya bukan masalah pemindahan ibu kota gitu. Meskipun dilatar belakangi oleh ibu kota ya. Ya, maaf saya harus potong. Begini, ini kan sudah disahkan oleh DPR. Kita tahu bahwa sekarang kan yang menjadi fokus perhatian adalah berkaitan dengan undang-undang turunannya. Di undang-undang turunannya ini kan juga akan membahas mengenai bagaimana skema pendanaannya, karena menjadi pertanyaan publik juga. Bagaimana untuk skema pendanaan dari ibu kota negara baru ini? Apakah memang memungkinkan penggunaan APBN atau seperti apa kalau pandangan Bang Rizal? Iya. Memang kalau di perencanaan awal
20% itu APBN ditopang oleh fiskal kita gitu ya. 80% sisanya itu ditopang oleh kerjasama badan usaha gitu. Dan sepertinya khawatir ada pergeseran gitu ya. Bahkan akan bisa lebih persentasenya. Nah, kalau kemudian APBN yang kemudian pembiayaannya berdasarkan fiskal kita, maka itu APBN kita semakin tidak prudent gitu ya di dalam menstimulus pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Khawatir sekali terjadi overrun gitu ya. Dan seperti ini juga ada contoh beberapa proyek strategis nasional atau program strategis nasional, katakanlah kereta api cepat gitu ya, itu juga di awal memang kita lebih banyak pada konsorsium, tiba-tiba di tahun kemarin, bahkan tahun ini harus ditopang oleh APBN yang cukup besar. Nah, apalagi ini ibu kota baru yang notabene pembiayaannya juga sangat besar. Dan bahkan ibu kota baru ini kan adalah pembangunan infrastruktur yang memang merepresentasikan negara, yang tentu saja peran dari APBN menjadi penting. Akan tapi apakah kemudian fiskal kita atau APBN kita itu akan mengcover itu? Nah, itu akan menjadi beban baru gitu ya bagi fiskal kita. Oke, saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai bagaimana skema untuk pendanaan dari ibu kota negara baru ini seperti apa? Jawaban dari fraksi PDI. Ya, kita lihat bahwa membangun ibu kota negara ini memang bukan apa istilahnya bolak-balikin tangan, pasti ini bertahap kan, karena kalau saya lihat di dalam perencanaan memang ada tiga lingkaran yang luas totalnya itu adalah kurang lebih 256.000 hektar itu secara keseluruhan ibu kota negara, provinsi ibu kota negara, otorita ibu kota negara itu gitu. Kemudian di lingkaran kedua itu ada 56.000 hektar. Dan pusat intinya itu sekitar 6.000 km persegi lah, 6.000 km persegi. Nah, saya kira perencanaan ini, tahapan-tahapan ini, artinya di dalam jangka waktu pendek ke depan ini adalah fokus pada infrastruktur yang penting, yang ya tentu membutuhkan pendanaan dan stimulan dorongan dari APBN. Tapi kemudian juga pendanaan dengan mulai membangun ini tentu kita harapkan bahwa ke depan ini akan mendorong investasi dari pihak-pihak ya tentu dari swasta, dari BUMN yang akan ikut di dalam proses pendanaan dari ibu kota negara ini gitu. Nah, sekarang ini itu persentasenya berapa Bang Andreas antara APBN dengan misalnya nanti pendanaan dari pihak swasta, BUMD dan lain sebagainya, ini berapa persentasenya perbandingannya? Ya, pasti ini akan bergerak gitu. Pasti ini akan bergerak dalam arti bahwa perencanaan awal sekitar 20% dan pasti akan dinamis di dalam proses perjalanan nanti gitu. Saya tidak katakan bahwa ini akan pasti eksak seperti ini, tapi ini akan bergerak di dalam perencanaan dan kemudian perjalanan di dalam implementasi itu. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, maka tidak pernah akan kita bisa mewujudkan. Itu saya kira satu hal bagaimana kita mewujudkan suatu visi besar, tentu juga dengan berbagai macam risiko dan berbagai macam tantangan. Nah, ini yang harus kita bagaimana kita memulai dan kemudian kita bisa mengatasi kendala-kendala hal-hal yang kemudian ya hari ini kita lihat sebagai tantangan atau sebagai masalah, ya untuk ke depan kita bisa pecahkan gitu. Saya kira ya pembahasan hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan itu ya sebagai tantangan yang kita harus hadapi dan kita harus pecahkan gitu. Dan intinya adalah bagaimana kita berani memulai untuk kemudian dengan demikian kita bisa mewujudkan gitu. Kalau kita tak berbicara dengan masalah-masalah terus tidak akan pernah selesai gitu. Dan tapi ya tetap kritikan-kritikan saya kira bagus untuk menjadi masukan bagi
ya dalam hal ini pemerintah maupun terus kemudian juga tentu DPR tentu akan tetap memperhatikan mengawasi proses pelaksanaannya. Ya dengan demikian ya setahap demi setahap ini bisa terwujud di dalam proses gitu, dalam arti bahwa ya dalam 2 tahun ke depan terus kemudian sampai menuju pada visi Indonesia 2045 tadi, sehingga dengan demikian ya ini ya kita lihat ke depan Indonesia punya, ya kalau Malaysia aja bisa punya ibu kota negara modern baru, dan negara-negara lain tuh bisa membangun suatu kota dengan peradaban yang ya baru, dengan bagaimana mengikuti perkembangan, mengantisipasi perkembangan dunia ke depan. Ya kenapa Indonesia tidak bisa? Indonesia negara besar dengan berbagai macam potensi yang ada ini, kenapa kita harus berputar dalam persoalan-persoalan seperti itu gitu. Oke, ada nada optimisme tadi yang disampaikan oleh Bang Andreas dan juga menyadari banyak kendala. Nah, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi begitu ya? Nanti saya akan juga meminta pandangan lagi dari Bang Suryadi mengenai apa yang disampaikan Bang Andreas tadi ya. Tapi kami jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi.